dalam temuan kami sebelumnya ada internal Badan Gizi Nasional yang juga terafiliasi dengan yayasan. Riset kami begitu. Kami waktu itu yang afiliasi terhadap BGN itu bukan kepala BGN tapi tenaga ahlinya. Temuan kami ada 28 yayasan yang punya keterkaitan atau afiliasi dengan individu di dalam partai politik. Kemudian afiliasi tersebut juga muncul terhadap pejabat-pejabat yang lain, termasuk misalkan institusi seperti TNI dan juga Polri. Belum lama ini ICW juga melaporkan soal dugaan markup pada pengadaan sertifikasi halal di pelaksanaan program MBG. Itu sudah kami laporkan ke KPK. Potensi markup-nya sangat besar, mencapai 40-an miliar. Penahanan dari 3 mantan petinggi BGN ini pun bisa dibilang terlambat karena kita sudah menemukan indikasinya itu sudah banyak beredar sejak lama. Untuk satu tablet di pengadaan itu saja diisinya dengan harga 16,9 juta. Barang yang sama di pasaran itu hanya berharga sekitar setengahnya, cuma 8-9 juta gitu. Itu potensi markup-nya juga sangat besar. Ketika kebijakan ini atau program ini tetap dianggap sebagai alat politik, ya siapapun yang ada di pucuk pimpinan tidak akan mengubah banyak. Apalagi sekarang yang ditempatkan sebagai kepala BGN yang baru adalah Ibu Nanik yang merupakan orang dekat dan bahkan bagian dari tim pemenangan Presiden Prabowo. Tanggung jawab politik dari Presiden ya salah satunya adalah menghentikan program ini dan kemudian membuka seluruh catatan evaluasinya kepada publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sejak awal Indonesia Corruption Watch atau ICW sudah mengingatkan dan mewanti-wanti bahwa program makan bergizi gratis atau MBG tidak layak untuk dipaksakan. Perencanaannya dianggap tersisa, pengawasannya lemah, transparansinya minim, sementara anggaran yang dikelola sangatlah besar. Saat banyak orang berbicara tentang gizi anak-anak kita, ICW justru sudah melihat potensi masalah yang sangat serius di MBG. Kini, peringatan itu seolah menemukan momentumnya ketika beberapa hari lalu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Kejaksaan. Dugaan yang muncul bukan perkara kecil, mulai dari konflik kepentingan, afiliasi yayasan, hingga pengadaan barang yang dipertanyakan relevansinya dengan kebutuhan program tersebut. Apakah ini sekedar ulah segelintir orang atau memang ada masalah mendasar dalam desain dan tata kelola MBG sejak awal? Untuk itulah, pada Madilog kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang peneliti Indonesia Corruption Watch, Mbak Teira Tamara, yang karena kendala jarak, perbincangan kami dilakukan via Zoom. Selamat bertemu, Mbak Teira. Selamat pagi, Mas Darmawan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih kembali. Mbak Teira, ini ketika Dadan Hindayana sudah ditahan, apakah ini penegasan yang sangat firm bahwa desain MBG memang sejak awal sudah membuka peluang korupsi? Betul. Jadi memang sejak awal kami menilai program MBG ini dilaksanakan dengan banyak sekali masalah ya. Dari awal kemunculannya itu tidak ada regulasi yang menjadi alas hukum yang jelas dari pelaksanaan program tersebut karena bahkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan MBG saja untuk menjadi peraturan teknisnya begitu baru dikeluarkan setelah 10 bulan program tersebut berjalan. Padahal harusnya ada regulasinya dulu, baru kemudian program tersebut bisa berjalan secara logikanya kan seperti itu ya, tapi tidak dengan MBG. Itu yang pertama. Jadi dalam aspek yang itu saja, kita bisa melihat bahwa ini program yang dipaksakan, belum cukup dasarnya begitu untuk bisa sudah berjalan, tapi sudah dipaksakan agar bisa segera dimulai begitu. Ini di satu sisi tidak mengherankan kalau melihat bagaimana Presiden Prabowo sejak
pelaksanaan masa kampanye sudah sangat menggembar-gemborkan dan sangat memprioritaskan pelaksanaan MBG begitu ya. Di sisi lain, tadi saya bicara soal keterlambatan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan MBG. Ketika regulasinya pun sudah ada, kita lihat di dalamnya regulasinya juga bahkan tidak mengatur secara spesifik satu aspek yang penting, yaitu soal mitigasi dan juga pengelolaan dari konflik kepentingan gitu, yang pada akhirnya itu juga berdampak pada berbagai masalah, termasuk yang kita hari ini lihat begitu di pemberitaan soal dugaan afiliasi dari para petinggi BGN terhadap sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksana gitu. Jadi memang sejak awal ini ada permasalahannya udah menjadi sebuah permasalahan yang sistemik begitu, karena baik dari regulasi, pengawasannya tidak optimal, kemudian implementasinya pun juga tidak berjalan dengan baik begitu. Oke, Mbak, dari penelitian ICW selama ini, sebetulnya apa yang paling kuat menyebabkan MBG ini dilaksanakan dengan sangat tergesa-gesa dalam penelitian ICW tadi? Iya, kalau kenapa dilaksanakan secara tergesa-gesanya, kita bisa lihat bahwa yaitu tadi karena ini sudah dijadikan semacam program unggulan begitu ya oleh presiden yang masuk ke dalam program prioritas. Jadi ketika sudah mulai menjabat sebagai presiden, dalam hitungan bulan langsung ingin melaksanakan program MBG terlepas dari berbagai ketidaksiapan di dalam pelaksanaan programnya. Di sisi lain juga kita jadi bisa mempertanyakan kembali kenapa keterburu-buruan itu bisa ada gitu. Kenapa hal yang dipaksakan ini terjadi gitu. Ya dugaan kami dan berdasarkan dari temuan ICW di mana bahwa kami menyoroti adanya sejumlah potensi konflik kepentingan dan juga praktik patronase dan kronisme dalam pelaksanaan MBG. Ya pada akhirnya ini dipaksakan untuk berjalan secara cepat dan ingin dipertahankan sampai saat ini terlepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya, ya karena program MBG bukan lagi dilihat atau dipandang oleh pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan dari kebijakan negara, tetapi sudah dijadikan sebagai sebuah alat politik begitu untuk mempertahankan, untuk merawat, untuk memperluas jejaring dan loyalis yang loyal begitu kepada pemerintah. Dan kami membahas ini di dalam riset kami bahwa praktik dan implementasi yang kita lihat dalam pelaksanaan MBG selama 1 tahun terakhir ini ya seperti bagi-bagi proyek saja. Itu dilakukan ke berbagai lini begitu. Jadi itu yang banyak kami soroti dalam temuan-temuan ICW. Selain permasalahan lain seperti pengadaan barang dan jasanya juga. Mbak tadi kan mengatakan bahwa ketergesaan itu karena ada intensi bahwa ini akan dijadikan alat politik. Saya ingin bertanya begini, apakah menjadikan MBG ini sebagai alat politik itu bahkan sudah ada sejak, katakan kalau dalam bahasa awam, bab niat katakan? Betul, kita bisa mengatakan demikian begitu, karena lagi-lagi untuk memenuhi sebuah tahap perencanaan dan pelaksanaan dari sebuah kebijakan negara saja, MBG tidak memenuhi hal tersebut begitu. Jadi dengan anggaran yang sangat besar, dengan kewenangan yang dimiliki dengan sangat besar oleh BGN sebagai eksekutor dari program makan bergizi gratis ini, maka ya sejak awal memang intensi tersebut sudah terlihat gitu, dan itu semakin jelas ketika kita melihat bahwa ada, misalkan dari temuan kami, ada 28 yayasan yang punya keterkaitan atau afiliasi dengan individu di dalam partai politik. Kemudian afiliasi tersebut juga muncul terhadap pejabat-pejabat yang lain, termasuk misalkan institusi seperti TNI dan juga Polri. Bahkan kalau sekarang hari ini kita diperlihatkan ada kasus yang menimpa petinggi BGN yang punya afiliasi terhadap yayasan mitra, maka dalam temuan kami sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan bahwa ada internal Badan Gizi Nasional yang juga terafiliasi dengan yayasan, dan itu sudah kami kritik sejak tahun 2025 karena BGN yang fungsinya sebagai
pengawas, fungsinya sebagai regulator, sebagai eksekutor, bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik ketika mereka pun juga ikut terlibat Jadi sebagai pemain juga ya? jadi pemainnya juga begitu. Bagaimana mereka mengawasi dirinya sendiri gitu ketika Iya, iya. mereka punya keterlibatan di situ. Jadi catatan sejumlah ini ya memang menunjukkan bahwa intensi awalnya sudah tidak tepat, dan ini semakin terkonfirmasi lagi ketika saat itu pun Ibu Nani yang pada saat itu masih jadi wakil kepala BGN ya, sekarang Iya. sudah menjadi kepala BGN yang baru, ditanyakan oleh media soal afiliasi yayasan terhadap partai politik, bahkan beliau secara terang-terangan menyatakan bahwa ya memang itu terjadi, memang ada gitu, memang ada praktiknya di lapangan, yayasan ini dimiliki oleh partai politik A, B, dan C, bahkan semua partai politik bisa dibilang memiliki begitu, dan itu tidak dilihat sebagai suatu hal yang bermasalah. Bukan persoalan ya? Betul, bahkan Dianggap bukan persoalan. betul, tidak ditampik sedikit pun, dan bahkan disampaikan itu sebagai ya sudah, berarti ini sudah rata, semua sudah sama-sama punya. Ini justru semakin untuk semakin menegaskan bahwa program MBG tidak dilihat dari sisi pejabat negara kita sebagai kebijakan yang diniatkan untuk memperbaiki persoalan warga, dalam hal ini soal gizi yang perlu ditingkatkan, kualitas hidup lewat perbaikan gizi dan lain sebagainya. Tidak lagi melihat dalam perspektif itu, tapi justru yang dilihat adalah ini sebagai sebuah proyek yang dapat menguntungkan dan bisa dibagi ke dan banyak. semua dibagi. Betul, agar semua berbagi ya. Dan semua senang begitu. Dalam katakan saja terminologi agama itu ada yang disebut sebagai inamal a'malu binniyat. Bahwa satu perbuatan, satu proyek itu selalu diawali oleh niat dan tergantung pada niatnya. Kalau satu proyek, satu perbuatan diawali oleh niat yang baik, maka ujung-ujungnya pasti ambiar. Kalau saya merujuk pada pendapat Mbak tadi bahwa ada indikasi bahwa niat awal dari MBG juga katakan saya tidak jernih, artinya bisa dipastikan kalau ini dipaksakan sampai kapanpun ujung dari program ini adalah ambiar. Betul, bahwa sekarang kan narasinya adalah setelah Presiden melakukan penggantian kepala BGN, ini dilihat sebagai sebuah upaya yang reformis begitu ya, upaya perbaikan terhadap pelaksanaan MBG dan lain sebagainya. Tetapi kami justru melihat lebih jauh begitu, dengan sejak awal pelaksanaan MBG oleh BGN sendiri itu carut marut, banyak kasus keracunan, bukan hanya itu, tapi permasalahan tata kelolanya juga sangat banyak begitu yang terjadi di MBG, maka bahkan mengganti pucuk pimpinannya saja itu tidak akan cukup begitu, tanpa bisa ketika kebijakan ini atau program ini tetap dianggap sebagai atau diperlakukan sebagai alat politik, ya siapapun yang ada di pucuk pimpinan tidak akan mengubah banyak dari implementasi programnya begitu. Apalagi sekarang yang ditempatkan sebagai kepala BGN yang baru adalah Ibu Nanik yang merupakan orang dekat dan bahkan bagian dari tim pemenangan Presiden Prabowo sebelumnya gitu. Jadi berbagai permasalahan di MBG dan BGN kemarin pun sangat erat kaitannya dengan konflik kepentingan, patronase, dan juga kronisme gitu. Tapi itu bahkan masih diperlihatkan sekarang dengan kembali menunjuk kepala BGN yang baru, bukan berdasarkan kompetensi dan juga ekspertis yang relevan dengan program ini ya, tapi lagi-lagi berdasarkan kedekatan dengan penguasa gitu. Jadi apa yang bisa kita harapkan gitu dari perbaikan semacam ini gitu? Ini bahkan kami duga tidak akan memperbaiki apapun. Meskipun tadi Mbak sendiri mengatakan bahwa siapapun yang akan duduk di pucuk pimpinan BGN, karena niat yang sudah dari awal seperti itu, kemudian tata kelolanya seperti itu, maka bisa dipastikan tidak akan mengubah apapun kan? Betul, betul. Karena lagi-lagi ini bukan soal persoalan. Di satu sisi memang ada masalahan soal kompetensi ya, kita harus akui itu. Tapi di sisi lain tidak bisa juga kita bilang bahwa ini persoalan 1-2 orang yang kebetulan saja begitu ya, hilang melakukan sebuah perbuatan korupsi begitu di dalam BGN. Karena lagi-lagi ya ini permasalahan sistemik, pengawas tidak bisa berjalan dengan baik sejak awal.
regulasi yang jadi penopang atau landasan bagaimana program ini bisa berjalan, arahnya mau seperti apa itu juga tidak direncanakan dan tidak dipersiapkan dengan baik. Dan maka dari itu ya, apa yang kita lihat hari ini bukan sesuatu yang seolah tidak bisa diprediksi sebelumnya gitu ya. Bahkan dari jauh-jauh hari itu sudah banyak diperkirakan oleh para banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemerhati, dan lain sebagainya. Jadi memang ada persoalan yang sangat sistemik di dalam MBGN ini. Mbak, ICW sejak awal menyebut MBG ini cacat anggaran, cacat kebijakan teknis, cacat pelaksanaan, cacat pengawasan, sampai cacat transparansi. Bagian mana yang paling fatal berdasarkan hasil penelitian ICW dari cacat-cacat itu? Sebenarnya sulit ya untuk bicara bagian mana yang paling buruk begitu, karena bahkan kami bisa bilang keseluruhan aspek dari pelaksanaan MBG ini ya berjalan dengan buruk begitu. Tapi salah satunya yang paling krusial adalah ya soal transparansi dan akuntabilitas dari programnya sendiri begitu. Ini bisa kita lihat dari cerminan bahwa anggaran yang digelontorkan dan juga dikelola oleh BGN untuk melaksanakan MBG ini sangat besar, tetapi kemudian kita melihat transparansinya seperti informasi SPPG yang jadi mitra, kemudian informasi yayasan yang menjadi mitra itu juga masih sangat minim, bahkan bisa kita bilang tidak tersedia. Bahkan kami pun sampai harus melakukan permintaan informasi kepada BGN untuk bisa mendapatkan informasi soal daftar SPPG dan juga yayasan yang menjadi mitra MBG. Padahal itu harus sudah dipublikasikan oleh BGN tanpa harus melalui mekanisme permintaan informasi. Tapi itu kami juga belum dapat balasan dan tindak lanjutnya dari BGN. Oh, bahkan diminta pun belum direspon ya? Kami menggunakan platform yang disediakan oleh BGN untuk melakukan permintaan informasi. Itu kami kirimkan pada 26 Mei lalu, dan itu belum 26 ada. Mei. Betul. Dan itu belum ada tanggapan hingga sekarang. Padahal harusnya informasi soal SPPG dan juga yayasan itu penting, karena kan dapur itu SPPG adalah dapur gitu ya, dapur yang melaksanakan distribusi, pengolahan makanan. Kemudian SPPG tersebut dinaungi atau bekerja sama dengan yayasan. Nah, dua hal ini jadi penting untuk diketahui oleh publik agar bisa ikut melakukan pengawasan begitu, termasuk ketika kita melihat ini dugaannya programnya hanya jadi buat bancakan bagi-bagi saja bagi orang-orang terdekat pemerintahan. Itu bisa kita lihat ketika kita mengetahui, oh yayasan ini dia dimiliki oleh misalkan pejabat A atau bahkan terafiliasi dengan pejabat tertentu atau anggota partai politik tertentu dan lain sebagainya. Tapi dengan kita tidak mengetahui informasi soal yayasannya kan jadi lebih menyulitkan pengawasan tersebut oleh publik. Dan jadi banyak hal utamanya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, baik dalam hal informasi mitra dan juga dari segi penggunaan anggarannya itu sendiri. Beberapa waktu lalu, belum lama ini, ICW juga melaporkan soal dugaan markup pada pengadaan sertifikasi halal di pelaksanaan program MBG. Itu sudah kami laporkan ke KPK gitu, dan itu potensi markup-nya dengan nilai yang sangat besar, 40-an miliar, mencapai 40-an miliar. Dan ini kan bukan hanya dari sertifikasi ya? Sertifikasi halal saja, di tengah banyaknya pengadaan. Banyaknya option-option itu kan? Iya betul, di tengah banyaknya pengadaan barang dan jasa yang juga dilakukan oleh MBG, yang kami laporkan memang baru satu sertifikasi halal, tetapi catatan kami juga menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang lain di bawah pelaksanaan MBG ini tidak sepenuhnya bebas dari potensi manipulasi. Beberapa waktu kita lihat yang ramai soal pengadaan motor trail, kemudian pengadaan tablet gitu, yang itu ada indikasi manipulasinya di sana, karena dan manipulasi dan juga menyalahi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan
pengadaan Iya. barang dan jasa di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintahan itu sendiri gitu. Karena bahkan untuk tablet itu sendiri saja Mhm. sudah ditetapkan sejak awal spesifikasinya. Padahal Mhm. seharusnya dalam hal pengadaan barang itu tidak boleh diatur atau diarahkan spesifik Detail mereknya gitu ya, betul gitu. betul. Kecuali memang ada pertimbangan dan justifikasi tertentu, tapi itu pun Ya. deklarasinya harus jelas dan itu potensi markup-nya juga sangat besar Besar karena ya. kan untuk satu tablet di pengadaan itu saja Iya. dipastinya dengan harga 16,9 juta di tengah kita Wih, mengetahui barang yang sama di pasaran itu hanya berharga sekitar setengahnya cuma 8 iya, sampai 9 juta gitu. Jadi iya, ini banyak banyak hal yang sangat bermasalah dalam pelaksanaan MBG dan transparansi serta akuntabilitas itu harusnya dari sebuah program pemerintah menjadi aspek yang tidak bisa ditawar keberadaannya oke, karena lagi-lagi itu menggunakan dana publik dan harusnya masyarakat iya, juga berhak tahu dan bisa ikut mengawasi. iya. Mbak, kalau pengadaan motor listrik saja sampai 1 triliun, kemudian sepatu kalau saya tidak salah. Kemudian tadi Mbak bilang soal tablet yang bukan obat sakit kepala kan. Kemudian TV 75 inci bisa masuk ke dalam program makanan anak sekolah. Sebetulnya kalau menurut penilaian ICW nih, siapa yang sedang diberi makan oleh MBG ini? Yang jelas bukan masyarakat, tetapi ya besar kemungkinan adalah ya pihak-pihak yang memang sudah ya bisa kita lihat diuntungkan begitu ya Mhm, dari pengadaan-pengadaan yang jumlahnya fantastis tadi gitu. Maka mhm. sebenarnya dari sinilah eh, aparat penegak hukum kan yang kita nantikan Iya, kinerjanya dengan sejumlah temuan awal dari media, masyarakat sipil soal adanya dugaan praktik manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BGN, tentu aparat mhm, penegak hukum dengan kewenangan yang jauh lebih luas begitu ya bisa mhm, lihat lebih jauh, menelusuri lebih jauh kemana siapa saja perusahaan tersebut yang kemudian menjadi pemenang dalam proses PBJ-nya dan apakah itu punya afiliasi atau terkait dengan para petinggi maupun anggota internal lain dari BGN, mhm, apakah ada keterlibatan dari anggota BGN dalam mengatur eh, pengadaan barang dan jasa tersebut supaya hasil berupa pemenangnya sudah bisa ditentukan sejak awal. Justru di sini mhm, jadi peran penting aparat penegak hukum untuk bisa menelusuri dan melakukan investigasi mendalam dan kemudian menyampaikannya kepada publik gitu. Karena iya, kalau sekarang kita lihat memang aparat penegak hukum lewat Kejaksaan Agung sudah melakukan penangkapan, mhm. sudah melakukan penahanan gitu ya kepada 3 3 orang lah ya. Mhm, betul. Tapi tentu itu belum cukup begitu. iya, Tanpa penelusuran lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang terlibat di dalam berbagai permasalahan di dalam MBG ini, yang mana mhm, itu tidak menutup kemungkinan mhm, bahwa baik aktor politik dan pejabat negara lainnya juga mhm. bisa andil dalam keterlibatannya dalam Oke. masalah tersebut begitu. Apakah ICW menangkap indikasi bahwa penangkapan 3 orang ini tak lebih dari sekadar, katakan saja, tumbal buat tetap bergulirnya MBG ini? Mohon maaf. Iya, ini kita bisa bilang bahwa dari proses penangkapan pun ada banyak hal yang bisa kita kritisi ya. Terlebih Mhm, ketika kita melihat bahwa Kepala BGN Bapak Dadan Hindayana itu dicopot terlebih dahulu, baru kemudian esoknya sudah dilakukan eh, penangkapan ya? atau Mhm, penangkapan begitu ya. Dan mhm, eh, dari sini saja sudah menimbulkan satu pertanyaan, kenapa bisa dicopot terlebih dahulu dari jabatannya baru kemudian dilakukan proses hukum? Apakah ada mhm, indikasi bahwa proses hukum tersebut em, bocor atau sudah diketahui sebelumnya atau seperti apa? mhm, Kemudian tadi saya sempat menyatakan bahwa ya narasinya saat ini atau dugaannya adalah eh, upaya untuk melakukan pergantian pucuk pimpinan BGN itu akan di-framing sebagai sebuah upaya reformis, upaya mhm, perbaikan gitu ya, iya, upaya perbaikan dari pemerintah terhadap terhadap pelaksanaan atau tata kelola
BGN, yang mana kalau kita lihat runtutannya dari kepala BGN sebelumnya dicopot dulu dari jabatannya, baru ditangkap, kemudian penggantinya adalah wakilnya sendiri, wakil yang punya kedekatan dengan presiden, punya afiliasi sebagai bagian dari tim pemenangan presiden. Ya, kami mengkhawatirkan bahwa keseluruhan kejadian yang sedang kita lihat ini ya tidak ubahnya hanya merupakan peristiwa yang sangat-sangat politis saja gitu ya, tanpa diiringi dengan niatan yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Karena dorongan kami adalah perbaikan yang sesungguhnya tidak bisa cukup tercapai dengan hanya mengganti kepala BGN, tapi justru adalah untuk menghentikan program MBG itu sendiri. Mbak tadi mengatakan bahwa apa yang terjadi akan di-framing, atau justru sebetulnya yang sudah terjadi adalah memang framing-framing dari mulai penangkapan, kan memang sudah ada tuh suara-suara opini yang kemudian merebak atau sengaja dibuat merebak bahwa ini akan ada reformasi BGN dan MBG dan sebagainya. Iya betul, bahwa framing tersebut rasanya juga sudah terjadi begitu ya, terlebih ketika transparansi soal evaluasi dari pemerintah terkait pelaksanaan MBG pun itu juga tidak disampaikan secara utuh kepada publik. Kalau kita melihat dari konferensi pers yang beberapa waktu lalu disampaikan juga soal alasan pencopotan ex kepala BGN, di situ kan disampaikan bahwa pencopotan tersebut itu didasarkan atas sejumlah catatan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan MBG selama kurang lebih 1,5 tahun ini, soal kedisiplinan pelaksanaan SOP dan lain sebagainya. Tapi dengan sejumlah evaluasi dan pengetahuan atas permasalahan yang terjadi di internal BGN, harusnya pemerintah juga membuka informasi tersebut. Apa catatan evaluasinya? Apa yang bermasalah dari pelaksanaan MBG oleh BGN menurut versi evaluasi dan pengawasan dari pemerintah? Itu harusnya bisa dibuka secara utuh dan komprehensif kepada publik agar kita pun tahu gitu bahwa hal ini sudah diperhatikan dan menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, supaya sama-sama nanti mengawalnya agar hal yang demikian tidak terjadi kembali misalnya oleh pimpinan yang berikutnya, itu bisa dilakukan secara luas. Tapi kan kita lihat sampai saat ini juga tidak ada spesifik uraian catatan evaluasi tersebut dari pemerintah begitu ya. Jadi sulit juga untuk kita lagi-lagi berpikir baik, berhusnuzon bahwa ini adalah upaya untuk bersih-bersih dari pemerintah, ketika ya pemerintah pun tidak mau secara jujur membuka poin-poin tadi, dan bahkan tidak mau punya kerendahan hati untuk mengakui sejumlah permasalahan yang hari ini terjadi itu seharusnya dasar yang cukup untuk bahkan lebih dari cukup untuk menghentikan program MBG. Saya tadi menangkap kata menghentikan. Ini sementara atau sepenuhnya dihentikan? Dorongan kami adalah agar sejak awal sebenarnya kami mendorong agar program MBG itu dihentikan begitu ya, karena sejak awal catatan kami itu dilaksanakan tanpa kesiapan yang jelas, terlebih setelah sekarang terkonfirmasi dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MBG, baik berupa itu keracunan yang membahayakan nyawa para penerima manfaat dari MBG, kemudian potensi kerugian negara lewat dugaan korupsi di berbagai lini dari pelaksanaan program ini sendiri begitu. Ketidaksiapan ini, dan bahkan sekarang dengan dengan dicopotnya kepala BGN atas sejumlah dugaan kasus korupsi dan permainan serta manipulasi dalam pelaksanaannya, maka ini sudah menjadi dasar yang sangat cukup untuk menghentikan program MBG. Dan kalaupun misalkan sekarang dorongannya dari pemerintah adalah untuk melakukan perbaikan, moratorium misalnya, gitu ya. Ya hentikan saja dulu. Kan tidak perbaikan kan bisa dilakukan setelah ini dihentikan,
kemudian dievaluasi secara menyeluruh begitu ya. Ketika nanti ada waktu yang sudah dirasa pas untuk sudah memenuhi keseluruhan kriteria baik dalam hal perencanaan dan juga implementasi, semua hal sudah bisa dipastikan berjalan dengan baik dalam hal pengawasannya juga, maka tidak masalah kalau misalkan untuk dilanjutkan kembali begitu. Karena sejak awal kita melihat permasalahannya dan kenapa mendorong adalah ya karena itu tadi ada sejumlah faktor yang menjadikan program ini tidak layak berjalan, tapi tetap dipaksakan begitu, dan ketidaklayakan itu masih ada sampai saat ini. Jadi kami tidak melihat satu urgensi untuk kami mengubah sikap ya. Iya. Oke, Mbak, dengan sekian banyak temuan, kemudian saat ini juga kita sudah melihat ada 3 orang petinggi BGN yang berada dalam tahanan kejaksaan. Apakah ICW itu sudah sampai pada kesimpulan bahwa program ini semata mesin distribusi rente politik saja? Iya, kesimpulan itu sudah datang sejak jauh-jauh hari begitu ya, sejak sejumlah temuan kami muncul dari riset dan juga pemantauan yang kami lakukan gitu, dan berdasarkan dari publikasi-publikasi kami. Jadi memang sampai saat ini pun kesimpulan tersebut juga masih sama begitu ya menurut kami, bahwa ya pada akhirnya ini bukan lagi dianggap sebagai program untuk meningkatkan kualitas gizi, tapi lagi-lagi sebagai program yang dijadikan alat politik, jadi kendaraan gitu untuk mempersiapkan dukungan di tahun 2029 untuk membalas budi juga dari pihak-pihak yang sudah jejaring yang sudah memberikan dukungan elektoral di pemilu sebelumnya. Lagi-lagi ini kami lihat sebagai sebuah upaya untuk menjadikan semua orang senang begitu ya dengan bagian-bagian yang sudah diterima masing-masing, dan pada akhirnya ya dengan sejumlah permasalahan dan praktik yang kita lihat di lapangan, fokus utama dari pelaksanaan program ini hanya untuk mencari keuntungan gitu, dan itu dilakukan oleh justru banyak pihak yang tidak terlepas juga dari tadi saya sempat sampaikan ada afiliasinya dengan partai politik, kemudian punya afiliasi dengan pejabat negara dan juga institusi lainnya begitu. Mbak, tadi kan Mbak mengatakan sebagaimana juga dikatakan oleh Kejagung bahwa ada banyak yayasan SPPG yang terafiliasi dengan tersangka. Kalau dalam riset yang dilakukan ICW, seberapa luas sebetulnya pola afiliasi ini? Iya, jadi saya mungkin mau cerita sedikit ya soal publikasi dan riset kami yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan juga patronase di dalam pelaksanaan MBG ini. Memang kalau pada saat publikasi tersebut kami rilis itu di akhir 2025 lalu, kami melakukan penelusuran terhadap sekitar 220 yayasan yang menjadi mitra pelaksanaan MBG. Kemudian 220 yayasan tersebut itu kami kerucutkan lagi karena kita kan harus melakukan pencarian datanya berdasarkan open source, dan kemudian data tersebut atau penelusurannya mengerucut menjadi 102 yayasan yang sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ketika dari 102 yayasan tersebut kemudian kami cari akta yayasannya untuk dilihat siapa pihak yang terdaftar sebagai pendiri, pengurus, pengawas, dan lain sebagainya, itulah yang kemudian kami cari lagi afiliasinya dengan political exposed personnya gitu ya, afiliasi terhadap partai politik, afiliasi terhadap lembaga legislatif, institusi lain, institusi negara lainnya, dan juga institusi aparat penegak hukum. Dari temuan kami tersebut memang itu tercermin di situ, bisa dilihat bahwa patronasenya sudah terjadi dan tidak hanya terjadi pada satu atau dua pihak tertentu saja, tidak hanya partai politik saja, tidak hanya pada lembaga legislatif saja, tapi sudah meluas begitu ya. Bahkan tadi kan saya sampaikan ada institusi dari BGN-nya sendiri gitu, bahkan ada institusi baik di tingkat pemerintahan pusat dan juga daerah. Memang bisa kita bilang ini patronasenya sudah menyebar gitu ke berbagai lini. Tapi lagi-lagi kami memiliki keterbatasan karena itu tadi informasi soal yayasan dan SPPG itu tidak sepenuhnya dibuka oleh BGN di dalam publikasinya. Jadi kami pun untuk bisa menelusuri atau
menelusuri atau menjadikan 220 yayasan itu sebagai kuantitas awal untuk sampling begitu, itu pun didasari dari data yang Data sebelumnya terbuka tadi ya? betul, yang awalnya pernah dipublikasi oleh BGN di websitenya, tapi kemudian sudah dihapus begitu. Oh, Jadi sempat ada sebagian yayasan, tapi kemudian data tersebut nggak ditampilkan lagi gitu. Jadi oke. Apa yang kemudian ICW indikasikan dengan penghapusan ini? Apakah ketidakinginan untuk transparan dan sengaja memang menutup-nutupi? iya persis, ini keinginan untuk tidak untuk tidak membiarkan informasi tersebut yang seharusnya bisa diakses oleh warga, jadi tidak bisa diakses. Lagi-lagi agar pengawasannya atau partisipasi publik untuk bisa ikut mengawasi program ini juga jadi terhambat begitu. Karena sebenarnya kan dengan transparansi dan akuntabilitas yang diupayakan secara penuh dan baik sejak awal, itu akan jadi pintu masuk bagi masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan. Dengan bisa melakukan pengawasan, maka potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya itu bisa dicegah bersama begitu ya. Ya, jadi kita bisa langsung mengambil logiknya gitu bahwa keengganan untuk diawasi, keengganan untuk bisa diawasi oleh publik, ya itu bagian dari upaya untuk menutupi ya keborokan-keborokan yang saat ini sedang terjadi di dalam internal BGN itu sendiri. Seberapa firm ICW bisa mengatakan bahwa SPPG ini sudah menjadi simpul patronase politik? Kami sangat yakin begitu ya dengan hal tersebut, karena ini bukan hanya berasal dari temuan kami soal tadi patronase yang sudah merambah ke berbagai lini, ini juga didukung dengan praktik yang kita lihat bahwa pemilihan dari mitra pelaksana MBG itu sendiri, baik berupa yayasan dan juga SPPG, itu tidak pernah dipublikasikan secara jelas begitu, tidak pernah tersaji secara transparan bahwa sejumlah yayasan dan SPPG ini misalkan mendapat approval itu ya karena sudah memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian ada sejumlah calon mitra yang lain yang tidak bisa diterima aplikasinya misalkan atau tidak lolos begitu karena tidak memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Informasi soal tata cara, mekanisme dari pemilihan SPPG dan yayasan ini sendiri saja sudah tidak jelas sejak awal begitu. Jadi sangat diragukan diragukan kompetensinya bahwa dasar pemilihan mitra tersebut adalah berbasis kompetensi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan program MBG-nya gitu. Dugaannya ya karena informasi tersebut tidak pernah jelas, maka ya yayasan-yayasan atau SPPG tersebut pada akhirnya ya dipilih karena itu tadi, karena afiliasi misalkan afiliasi yang dimiliki baik dengan bagian dari pemerintah atau bahkan justru afiliasi dengan orang-orang di dalam BGN itu sendiri gitu. Karena dengan proses yang tidak terbuka maka ada ruang gelap yang tidak bisa dijangkau oleh publik juga gitu untuk melihat prosesnya yang berjalan seperti apa, dan dengan kondisi yang demikian sangat mudah manipulasi dan juga konflik kepentingan terjadi di dalamnya dan menjadi justru dasar dari pemilihan mitra pelaksana MBG begitu. ICW kan pernah menulis ada siapa di balik MBG beberapa waktu yang lalu. Apakah ICW juga sudah bersiap-siap untuk membuka ke publik siapa nama-nama, jaringan dan struktur kekuasaan di balik MBG ini? Iya, bahkan itu sudah muncul juga ya di dalam riset kami gitu, bahwa berbagai institusi kami temukan di dalamnya termasuk juga keterlibatan atau keterkaitan dari institusi aparat penegak hukum seperti militer, polisi, dan juga waktu itu ada satu dugaan juga soal kejaksaan gitu ya, yang mana ini bukan lagi dalam konteks hari ini bukan lagi temuan yang baru gitu, bahkan teman-teman media sudah melakukan, yang mana kami juga sangat senang begitu ya, penelitian ini bisa jadi mungkin bisa dikatakan semacam pemantik atau
pemantik agar Mhm. berbagai pihak bisa melakukan penelusuran yang lebih dalam gitu ya terkait banyak pihak, dan dari media justru yang lebih banyak kemudian bisa menemukan adanya justru yayasan yang terafiliasi dengan kepala BGN sendiri bahkan, dan itu belum muncul Mhm. sebelumnya pada riset kami begitu. Kami Iya. waktu itu yang afiliasi terhadap BGN itu bukan kepala BGN tapi tenaga ahlinya gitu, dan ini Mmm. temuan-temuan dari masyarakat sipil yang lain, temuan dari Mhm. media terus berkembang, dan ya semakin justru mengukuhkan apa yang Mmm. kami muat di dalam riset tersebut Iya. begitu, bahwa ini sudah melibatkan sangat banyak pihak, tapi pelibatan tersebut bukan dalam konteks baik kolaborasi begitu Iya ya, tapi iya, dalam betul. konteks perburuan rente gitu di Iya dalam iya iya iya. begitu. Bukan kolaborasi, tapi konspirasi mungkin ya, Iya, yang kemudian terindikasi ya? betul. Apakah Presiden Prabowo menurut ICW cukup hanya dengan mencopot Dadan Hindayana? Atau karena bagaimanapun beliau berada di katakan saja, titik paling penting dari program ini, apakah beliau pun harus bertanggung jawab secara politik? Iya, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa sekarang mungkin kepala BGN bersama dengan ex kepala BGN dengan dua ex wakilnya sedang Mhm. diselidiki Tahan ya? dalam gitu Ya ya, diselidiki ya? Mhm. soal soal, keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi. Tapi dalam melihat hal ini, kita tidak hanya bisa melihat individualnya saja. Ini ada 3 petinggi BGN saja gitu. Tapi kita Mhm. harus lihat bagaimana sejak awal presiden yang memiliki inisiatif terhadap program ini Mhm. mengetahui betul bahwa di tengah banyak ketidaksiapan untuk pelaksanaan programnya, dan di Mhm. tengah ada banyak potensi konflik kepentingan yang dipertontonkan, dan juga ada praktik patronase dan kronisme yang Mhm. terjadi di dalamnya, itu semua ya terjadi dengan langkah presiden yang membuka atau memfasilitasi agar program Mhm. ini bisa terus berjalan, dan pada akhirnya praktik-praktik yang eee, keliru tadi bisa terjadi di dalamnya gitu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat ini sebagai kesalahan yang cukup dilimpahkan kepada ex petinggi BGN saja, tapi justru Mhm. tanggung jawab lebih besarnya, kesalahan lebih besarnya perlu kita layangkan juga kepada Mhm. presiden yang sejak awal bahkan tidak eee, secara sejak awal secara sadar tidak mau menghentikan Mhm. program ini di tengah banyak permasalahan yang terjadi, dan ketika sudah sangat terang melihat Mhm. berbagai praktik manipulasi di dalamnya begitu. Mhm. Di satu sisi Bentuk ya, bentuknya seperti apa? Bentuk tanggung jawab politik seperti apa yang, diharapkan atau katakan saja padan menurut ICW yang harus dilakukan presiden? tanggung jawab politik dari presiden ya salah satunya adalah menghentikan program ini dan kemudian membuka seluruh catatan evaluasinya kepada publik. Karena Mhm. dengan melakukan 2 hal itu, barulah kita bisa lihat bahwa pemerintah memang benar-benar melakukan sesuatu yang didasari dengan niat untuk memperbaiki kualitasnya gitu. Karena Mhm. lagi-lagi permasalahan yang tadi tidak apple to apple untuk bisa langsung diselesaikan dengan penggantian kepala BGN begitu. BGN ya. Mhm. Maka presiden dalam hal ini punya andil yang sangat besar untuk memerintahkan agar program ini bisa dihentikan, dan agar catatan evaluasi tersebut dibuka secara utuh kepada publik. Itulah tanggung jawab politis dan moral yang harus dimiliki oleh presiden hari ini begitu Mhm. ya. Ketika dengan sangat percaya diri dan menggebu-gebu di berbagai forum menyatakan bahwa program ini membawa kebaikan dan lain sebagainya, ya kalau percaya bahwa program ini didasari dengan niat baik, maka harusnya keinginan untuk berbenah tersebut bisa dilakukan secara menyeluruh dan bukan semata-mata sebagai perbaikan formalitas semata begitu. Mhm. Mbak, kan kemarin-kemarin kita sudah dengar banyak terjadi keracunan, kemudian ada sekian kasus, makanan yang tidak layak,
dalam pelaksanaan MBG ini, apakah sejatinya sebetulnya hanya dengan itu saja kita sudah bisa menuntut negara karena dia lalai akan keselamatan anak-anak kita? Betul, seharusnya bahkan sejak awal kasus keracunan bahkan tidak perlu menunggu, ratusan dan ribuan kasus keracunan begitu ya untuk Mhm, menganggap itu sebagai, suatu persoalan yang serius. Bahkan kami menilai satu kasus saja itu sudah sangat banyak karena lagi-lagi ini dampak lanjutannya bisa, berkaitan dengan nyawa, eee, para siswa begitu. Jadi iya, bahkan, sejak awal kasusnya belum sebanyak sekarang keracunannya, itu seharusnya pemerintah sudah mengambil langkah begitu, tapi tidak juga dilakukan begitu. Bahkan mmm, kalau, teman-teman melihat juga kan presiden seringkali bilang bahwa, "Oh, ini sudah menjangkau, berapa ratus ribu penerima manfaat." mhm, Kasus keracunannya cuma 200, kasus ya keracunan statistik ya, hanya, berapa gitu ya, bahkan di berapa angka persen ya? ya di angka ratusan pun itu hanya dilihat sebagai ya angka saja gitu, tanpa Mhm mhm, kesadaran bahwa ya satu satu orang pun yang nyawanya menjadi terancam karena, dampak buruk dari pelaksanaan ini sudah terlalu mhm, banyak untuk harus ditanggung oleh negara begitu. Jadi mhm, lagi-lagi persoalan MBG dan capaiannya seringkali disimplifikasi oleh presiden dengan, ya kuantitas begitu, dengan mhm, angka statistik soal sebaran, atau cakupan penerima yang sudah terus bertambah begitu ya. Ya mhm, anggarannya bertambah, maka memang secara konsekuensi logisnya ada lebih banyak pihak penerima, mhm, otomatis bisa dijangkau, tapi mhm, bagaimana dengan kualitasnya begitu, kan itu yang iya, jadi penting. Apakah peningkatan kuantitas ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas yang memang dialami oleh para penerima manfaat begitu, atau jangan-jangan ya memang pemerintah tidak punya data tersebut karena memang tidak pernah peduli pada kualitas yang, terjadi di lapangan gitu. Jadi yang sebatas diperlukan untuk kebutuhan administrasi mencentang, eee mhm, program ya itu hanya, oh sekarang di tahap sekian kita sudah menaikkan mhm, kapasitas penerimanya, sudah sebatas itu mhm, doang. Padahal tujuan awalnya saja untuk meningkatkan kualitas gizi, tapi mhm, kita mhm, belum tahu sampai saat ini seberapa sebenarnya peningkatan kualitas gizi tersebut sudah, terjadi sebagai dampak dari program mhm. ini. Mbak tahu, apakah itu sudah dilakukan BGN atau tidak? Atau bahkan tidak ada dalam rencana mereka? Kita tidak mengetahui ya, karena lagi-lagi Mmm, yang sering kali disampaikan dalam banyak forum mengenai capaian keberhasilan ya hanya kuantitas dari, mhm, mmm, jumlah penerima penerima tersebut. ya bener, Jadi dianggap dengan jumlah penerima, program yang terus bertambah, maka, mhm, program tersebut kualitasnya jadi, semakin baik begitu. Padahal tentu tidak serta-merta demikian gitu, iya, penambahan, jumlah penerima manfaat, apalagi kalau kita lihat beberapa, waktu ke belakang, rasanya ada banyak pemberitaan di mana BGN ini ingin menambah lagi kategori, penerima manfaat mhm, gitu ya. Eee, Bahkan sempat diberitakan ingin memberikan kepada, anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, kalau saya tidak mmm, salah. Jadi, justru hal-hal yang seperti ini, apa ya, di satu sisi bisa saya bilang ironis begitu, ironis iya karena, iya, mmm, mereka tidak melihat lagi-lagi anggaran yang sangat besar dan program yang sangat besar ini seolah-olah tidak ada, apa, tidak ada pertanggungjawaban publiknya yang, utuh begitu, yang komprehensif untuk bisa, menjamin akuntabilitasnya bahwa sebesar ini anggaran yang sudah dikeluarkan dari dana negara untuk MBG, kemudian berdampak pada sejumlah hal gitu. Jadi mhm, nggak ada gitu. Jadi kita iya, pun di tengah persoalan di mana kita tidak dapat mengetahui impact langsungnya, kita justru disuguhkan dengan fakta di lapangan bahwa sejumlah pengadaan itu diduga di-markup dan lain sebagainya. Jadi kan ini menunjukkan bahwa ya dugaan anggaran yang sangat besar pada akhirnya bukan berkaitan langsung untuk ya pemenuhan gizinya, tapi justru mhm, untuk
melakukan atau membeli sejumlah hal yang tidak relevan dengan hal tersebut, seperti itu tadi, motor Ya, trail listrik yang trail sampai ya. mencapai nilainya sangat besar, 1,2 triliun. Berapa kali Triliun. tersebut harus bolak-balik mengantar makanan ke sekolah apabila itu tujuannya motornya memang digunakan untuk melakukan distribusi ya, misalkan Ya, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut di satu sisi mungkin kita bisa melihatnya seperti hal yang lucu, tapi di sisi lain itu juga sangat-sangat ironis karena itu ya, uang yang sangat besar loh, dan ya. perencanaannya amburadul. Bahkan bukan hanya perencanaan, implementasi di lapangannya pun kacau balau gitu. Jadi Ya. gimana mau berharap kualitas gizinya betul-betul meningkat ketika yang dibeli justru dengan jumlah besar ya justru sepatu, kaos Iya, kaki, kaos kaki. Ya. PGN dan lain sebagainya. Mbak, apakah Mbak atau teman-teman ICW merasa bahwa KPK pun sudah harus dilibatkan, tidak hanya kejaksaan, untuk mengurai persoalan ini lebih detail lagi? Iya, Misalnya soal kepentingan, pengadaan, yayasan-yayasan, dan lain sebagainya. iya betul. Terlebih seperti yang tadi saya sempat sampaikan, kami kan juga sudah sempat membuat laporan ke KPK ya, tapi itu Hmm. belum ada tindak lanjutnya juga Hmm. sampai sekarang. Dan bahkan sebenarnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, dan KPK pun kan sebelumnya sudah um, menyampaikan bahwa ada banyak lembaga negara yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di BGN. Misalkan Hmm. dari dalam hal pemenuhan gizinya sudah diawasi oleh Kementerian Kesehatan, Hmm. kemudian potensi fraud dan sebagainya ikut diawasi oleh KPK begitu ya. Nah, ini seharusnya justru dengan banyaknya temuan di media dan dari yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, harusnya itu semakin, bahkan tanpa adanya laporan yang sudah disampaikan secara formal atau resmi pun, harusnya bahkan KPK dan aparat penegak hukum lainnya sudah masuk untuk melakukan penelusuran dan pendalaman itu begitu. Tapi Hmm. bahkan kami bisa bilang bahwa sekarang ada penahanan dari 3 mantan petinggi BGN ini pun bisa dibilang terlambat karena Iya. kita sudah menemukan indikasinya itu sudah banyak beredar sejak lama begitu. Tapi aparat penegak hukum seperti tidak bergeming tuh, seperti Iya, iya. adem ayem saja gitu. Dan patut kita bilang bahwa saat ini kan dugaan kasus yang menyangkut 3 mantan petinggi BGN ini patut diduga sebagai bukan satu-satunya kasus. Ada banyak Hmm. lagi potensi manipulasi dan korupsi yang terjadi di internal BGN kalau melihat banyak dari temuan ICW begitu. Jadi harusnya Hmm. jangan berhenti di sini, dalami lagi potensi-potensi kasus yang lain. Bisa jadi memang nanti akhirnya bukan hanya ada satu kasus, tapi bahkan lebih dari itu gitu. Dan itu yang Hmm. harus, dan kami mendorong sekali KPK dan juga aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan penelusuran mendalam terhadap hal tersebut. Mbak, apakah Mbak menangkap sinyal-sinyal indikasi dari kejaksaan ataupun KPK bahwa ini akan menjadi entry point mereka untuk mengaduk-aduk MBG ini lebih detail lagi? Atau sebetulnya ya tadi Dadan dan kawan-kawan dan 2 orang kawannya ini hanya dijadikan tumbal agar program ini bisa terus berjalan di satu sisi dan ada justifikasi pelaksanaan hukum sudah dilakukan. Kami berharapnya bahwa penahanan 3 mantan petinggi BGN ini adalah ya permulaan dari upaya Mhm. penegakan hukum secara maksimal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum begitu ya. Tentu saat ini kami menghormati proses hukum yang berlanjut dan mendukung agar keseluruhan pendalaman itu dilakukan secara optimal terhadap lagi-lagi keseluruhan pelaksanaan MBG, baik yang Mhm. melibatkan internal BGN maupun yang bukan begitu ya. Jadi Mhm. justru kami berharap bahwa ini adalah pintu masuk dari upaya penegakan hukum yang kemarin-kemarin banyak ditanyakan gitu, bahwa Iya. mana penegakan hukumnya atau pengawasannya yang sudah berjalan dengan optimal, itu apa bentuknya, seperti apa. Dan inilah yang kami harapkan bisa jadi sebuah permulaan dari upaya penegakan hukum lanjutan yang bisa lebih menyeluruh terhadap program MBG.
Oke, Mbak, pertanyaan kami yang terakhir adalah, jika Mbak Teira berkesempatan atau diberikan kesempatan oleh Presiden untuk memberikan pandangan terhadap beliau, apa yang akan teman-teman ICW sampaikan? Lagi-lagi kami akan menyampaikan bahwa program ini sebaiknya dihentikan, Pak Presiden, gitu. Jadi dengan kami akan dengan sangat gamblang menyampaikan catatan kami yang sudah, bahkan seharusnya Presiden pun juga bisa mengakses itu ya, karena sudah kami publikasikan Terbuka ya? sudah sejak lama begitu, bahkan sejak akhir 2025 lalu, dan pada saat itu juga sebenarnya direspon, bisa kami bilang direspon ya oleh Presiden, karena Presiden sempat memberikan statement begitu, saya lupa dalam momen apa, di mana beliau justru menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang bilang bahwa atau menuduh bahwa saya program MBG ini untuk mengamankan dukungan pada saat pemilihan presiden di 2009 nanti begitu. Beliau merespon dengan demikian. Saya asumsikan beliau baca publikasi kami begitu ya. Jadi dengan pengetahuan presiden yang sudah bisa mengetahui berbagai potensi yang sudah ditemukan oleh ICW dan banyak organisasi lainnya, maka kalau Presiden memang punya niatan yang baik terhadap peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan penerima manfaat lainnya, maka ya yang harus dilakukan adalah menghentikan saat ini program MBG agar proses evaluasi secara menyeluruh dan bersih-bersih serta bebenahnya itu bisa dilakukan secara menyeluruh juga begitu. Kalau teman-teman ICW sendiri melihat pernyataan Presiden yang katakan saja merupakan respon terhadap apa yang ICW kemukakan beberapa waktu itu, positif atau negatif? Tentu negatif gitu ya, karena bahkan beliau tidak menampik kemungkinan bahwa beliau akan maju lagi nanti di tahun 2029 gitu. Saat itu beliau melanjutkannya dengan menyampaikan bahwa memang kenapa kalau saya nanti maju lagi dan dipilih lagi gitu. Jadi tidak ada penyangkalan sedikit pun. Jadi terlebih dengan temuan yang sudah kami dapati dari riset dan pemantauan tersebut ya juga sudah menunjukkan bahwa ini sangat kental dugaannya akan konflik kepentingan dan juga patronase untuk mengukuhkan, untuk menjamin gitu bahwa pihak-pihak yang sebelumnya loyal mendukung pemerintah nanti pada saat dibutuhkan, yaitu ketika kontestasi elektoral dilakukan lagi di 2029, dukungan tersebut masih ada, bahkan bisa jadi lebih luas begitu ya, karena saat ini sudah banyak pihak yang terlibat dari dalam pelaksanaan MBG. Pada akhirnya pemerintah seperti sengaja menjebak masyarakat juga gitu, karena pada akhirnya ketika masyarakat sudah punya banyak andil bagian di program MBG, kemudian nanti ketika programnya dihentikan, mungkin justru penolakan tersebut datang dari ya warga-warga yang sudah jadi pelaku bisnis MBG-nya begitu. Dan ini bisa ya tentu dukungan agar program ini bisa terus berjalan, misalkan ya salah satunya dengan logik bahwa ya program ini diusung dan didukung oleh Presiden Prabowo gitu. Maka kalau mau kita bisa tetap berbisnis dalam program MBG, kita harus tetap loyal dong pada pihak yang ingin menjaga agar program ini berjalan terus. Siapakah orang itu? Ya Presiden Prabowo begitu. Jadi ini logik yang bisa kita lihat dengan bagaimana MBG ini disusun supaya untuk jadi wadah itu tadi memfasilitasi dukungan bagi loyalis pemerintah. Mbak menyesalkan nggak pernyataan Presiden itu? Yang tadi Mbak katakan bahwa tendensinya merupakan sebuah respon negatif. Itu tentu respon yang sangat mengecewakan ya. Mengecewakan dalam arti tentu sebagai sebuah kepala negara dan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap sebuah kebijakan publik, yaitu bisa dijawab oleh pemerintah, oleh presiden dengan data dan hasil evaluasi yang baik begitu. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan hal tersebut gitu. Tidak pernah kritik dari pemerintah itu, kritik dari publik itu dijawab dengan respon yang
proper atau memadai gitu, tapi justru hanya dengan sangkalan-sangkalan yang apa ya? Ya bukan yang sangkalan yang tidak menjawab permasalahan utama yang dibahas begitu. Presiden tidak sedikit pun menyatakan apa komitmennya, apa langkahnya untuk memastikan agar tidak ada patronase dan juga konflik kepentingan di dalam MBG begitu ya. Yang beliau sampaikan kan seolah-olah selalu dikemas dengan apa ya? Ya seloroh-seloroh saja bahwa itu tidak ada, itu hanya tuduhan dan lain sebagainya. Tapi itu bahkan masyarakat sipil saja menggunakan data untuk bisa menyajikan seluruh temuan itu. Apa data pemerintah untuk bisa menyangkal temuan dari masyarakat sipil? Tidak pernah ada data yang disampaikan. Oke, Mbak, terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak, Mas Dermawan. Terima kasih sekali. Sobat Manilog, kasus yang menimpa Badan Gizi Nasional mungkin baru memasuki babak awal. Pengadilan belum memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Namun satu hal sudah terang terlihat. Tata kelola yang buruk selalu menjadi sahabat paling setia bagi korupsi. Bangsa ini tidak kekurangan program baik. Yang sering kita kekurangan adalah integritas untuk menjalankannya. Kita tidak kekurangan slogan tentang masa depan anak-anak. Yang sering hilang adalah keberanian memastikan bahwa setiap rupiah yang diambil dari rakyat benar-benar kembali kepada rakyat. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, jika seekor keledai terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa jalan itu tidak aku perbaiki. Sebuah pelajaran bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk menikmati fasilitas, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban hingga perkara paling kecil. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan hanya apakah ada korupsi dalam MBG. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bangsa ini memiliki keberanian untuk memperbaiki sistem sebelum standar berikutnya lahir dari tempat yang sama. Karena sejarah mengajarkan negara tidak pernah runtuh karena kekurangan anggaran. Negara runtuh ketika kepercayaan rakyat habis lebih cepat daripada uang di kas negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.